Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat bagi kita. Yang kami banggakan dan kami hormati Wakil Ketua DPR, Profesor Dr. Insinyur Haji Sufi Dasko Ahmad, dan tentu Pak Sam Mustafa dan Ibu Haji Sari Yuliati, para pimpinan komisi, baik komisi 8, komisi 11, harusnya komisi 9, dan tentu para menteri, baik Menteri Keuangan Pak Purbaya dan juga Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN Kepala Bappenas Prof. Rahmat Pambudi, dan juga Ibu Amalia, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Bapak Ibu semuanya. Jadi mengenai BPJS Kesehatan ini banyak yang salah persepsi dan tidak begitu memahami sebetulnya. Oleh karena itu kami kenalkan sedikit aja. Jadi BPJS Kesehatan itu badan hukum publik, bukan badan usaha untuk mencari profit gitu. Dan kedudukannya ini langsung di bawah presiden, jadi bukan di bawah sebuah kementerian atau lembaga. Nah, memang dananya ini yang miskin itu diberikan oleh pemerintah, sedangkan yang tidak miskin yaitu urunan gitu. Bayar sendiri itu bayar, kalau yang kerja 1%, pemberi kerja 4%. Pemerintah sebagai pemberi kerja PNS itu membayar 4%, PNS-nya dipotong 1%, seperti itu. Berikutnya, nah jadi umumnya memang diatur di dalam ada dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 khusus tentang BPJS. Ini BPJS itu tugasnya umumnya adalah di demand side-nya, sedangkan supply side itu bukan BPJS. Ini orang yang sering salah. Jadi supply side itu contohnya dokter, vaskes, terus masalah obat, masalah alat kayak gitu, itu bukan BPJS. Nah, BPJS itu bagaimana orang bisa akses dengan kualitas tertentu tanpa kesulitan keuangan gitu. Berikutnya, nah, slide, ya kita bersyukur karena sekarang sudah 283,87 juta data ya, meskipun sedikit berbeda tadi dengan BPS. Tapi yang jelas itu kalau menurut Lancet, di Jerman aja perlu waktu 127 tahun untuk 85%. Di Indonesia ini luar biasa karena dalam 10 tahun bisa mencapai hampir 99% penduduk atau 98%. Lebih dari 98%. Ini 473 kabupaten kota, 35 provinsi sudah USC semua. Berikutnya, nah yang sering salah persepsi, dikira kesehatan itu murah, gratis ya. Padahal kesehatan itu mahal. Cuman ada yang bayarin gitu. Nah skemanya dulu itu banyak sekali di Indonesia nih, lebih dari katakanlah 300-an. Setiap pemerintah daerah ada jam keseda segala macam. Nah sekarang hanya satu, namanya JKN atau dikelola oleh BPJS, dan kami masuk itu masih defisit aset netonya, meskipun cashnya sudah mulai bagus ya, kita terima kasih. Nah uang muka pelayanan itu belum pernah diberikan, kemudian kita kasih uang muka sehingga rumah sakit itu tidak, kita berharap waktu itu kan utang di bank karena defisit. Lalu peningkatan tarif bersama Kementerian Kesehatan dan tarif itu tahun 2023, dan juga meskipun juga kita inginkan tuh lebih bagus kalau meningkat lagi gitu ya, tetapi kesadaran masyarakat itu masih kurang. Nah out of pocketnya itu turun drastis dari hampir 50% turun menjadi 25 maksimum 28%. Nah bagaimana fungsi dari BPJS itu? Revenue collection, risk pooling, dan strategic purchasing. Nah pesertanya sekali lagi ada 3 kelompok. Satu PBI yang kita bicarakan hari ini, itu adalah urusan dari Kemensos, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, dan yang tadi sudah kami sampaikan yang menerima upah baik pegawai negeri atau non pegawai negeri itu 1%, 4% pemberi kerja. Lalu yang informal sektor itu atau kita sebut sebagai peserta bukan penerima upah, itu ada bayar iuran. Nah, iurannya itu sebetulnya 42.000, tetapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
itu dibantu 7.000 sehingga yang dibayar itu 35.000 begitu. Nah, yang menarik transformasinya itu mudah, mutu layanannya mudah, itu dengan KTP aja bisa. Dulu nggak bisa, ini seluruh Indonesia, tidak semua negara ASEAN bisa. Cepat ya. Kalau dulu ya kita di WA itu kok 6 jam gitu, sekarang rata-rata di bawah 2,5 jam. Setara ya, memang masih ada yang didiskriminasi gitu. Berikutnya slide. Ya, yang menarik, jumlah rumah sakit setelah ada BPJS itu dan Vaskesnya tumbuh. Rumah sakit tuh meskipun ada yang wah ini bikin kacau, tapi sebetulnya tumbuhnya itu tahun 2014 ya. Kebetulan saya ketua tim persiapan BPJS, itu hanya sekitar 1.681. Sekarang sudah lebih dari 3.170 sebetulnya yang kerjasama dengan BPJS. Jadi investasi di plan kesehatan itu tumbuh gitu. Meskipun belum optimal, bisa dioptimalkan. Berikutnya, pemanfaatan dulu tuh sehari itu hanya 252.000. Sekarang sehari lebih dari 2 juta. Nah, bagaimana pengembangan sistem informasinya ini canggih sekali. Tidak hanya orang kalau exercise, kira-kira sehari itu berapa kalori yang keluar, berapa langkah dihitung otomatis. Bahkan kita online queue itu dari tidur aja antri, nggak perlu antri di rumah sakit, coba masyarakat belum paham. Digital Human AI, nanya apa saja tentang BPJS, ya itu dijawab langsung oleh sistem. Nah, mobil JKN belum seluruh masyarakat kita yang pakai, baru 60-an juta lebih. Berikutnya, nah karena itu kita terima kasih karena di berbagai negara pada rujuk ke BPJS, datang ke sini, bahkan kita diundang di Harvard, di Oxford, di berbagai universitas lah. Berikutnya, nah khusus sekarang berikutnya slide ya. Kita bahas tadi sudah sampaikan Pak Mensos, tapi intinya itu dari Kementerian Sosial dulu. Yang sosial datanya dari BPS. Kementerian Sosial, nah ini ke Kemenkes lalu didaftarkan ke BPJS. Intinya seperti itu. BPJS didaftarkan lalu diaktifkan atau nonaktifkan kayak gitu. Berikutnya, nah ini frontnya. Nah, sebagaimana disampaikan Pak Mensos tadi, dulu sudah pernah di Mei ke Juni itu memang agak rendah ya 96 karena dinonaktifkan 13,5 jutaan itu. Tapi tidak rame waktu itu karena ya mungkin masyarakat jadi lebih tepat ya siapa yang desilnya itu dapat dan siapa yang enggak dapat kayak gitu. Berikutnya, nah ini yang SK 3 HUK 2026 yang menjadi acuan. Memang tanggal 22 Januari itu tanggalnya, di Kemenkes diterima BPJS itu sekitar tanggal 26 atau 28. Nah ini memang ya di sini kemudian ada yang masih kepengen cuci darah, katanya ditolak sama rumah sakit, itu yang jadi rame. Berikutnya, iya sebetulnya enggak boleh rumah sakit dalam keadaan emergensi, itu ada Undang-Undang nomor 17, undang-undangnya Pak Menkes itu ada. Nah kuota kita itu sama sebetulnya, seperti Pak Menkes sampaikan, jatahnya itu 96,800, tapi yang diberikan berikutnya, nah itu adalah 95 lebih, tapi totalnya itu ya yang dinonaktifkan ini kan 11 jutaan ya, 11.085.000. Nah, memang ada yang peserta desil tadi disampaikan Pak Mensos 6 sampai 10, tapi dia butuh pelayanan. Ini sekitar 120.000 orang. Nah, itu yang kemudian tadi sudah ada SK Menkesnya sebagai perlindungan hukumnya. Nah, kalau di situ bisa karena aturannya sebetulnya ini kan untuk yang desilnya itu 1,4 lah kayak gitu. 1 sampai 4. Berikutnya. Nah, ini mekanisme reaktivasi peserta PBI. Jadi kalau peserta yang dinonaktifkan tadi berbasis pada SK Pak Mensos 03, terus kemudian di Kemenkes, nah itu kita bisa ada surat keterangan yang membutuhkan layanan. Nah, lalu diurus di Dinas Sosial. Dinas Sosial melakukan download format surat rekomendasi Dinsos, lalu mengisi dan melengkapi surat rekomendasi ya, Dinsos, melakukan upload, dicek di Kementerian Sosial, ini oke, ya, lalu kasih BPJS aktifkan, selesai kayak gitu. Berikutnya, nah jadi Bapak Ibu sekalian kami ulangi lagi,
yang rekap data penonaktifkan dari SK Mensos tadi itu akhirnya sejumlah 11.017.000 lebih. Nah, ini ada yang berhasil didaftarkan kembali PBI aktif 85 juta lebih, peserta barunya jadi pindah segmen tadi. Lalu ada yang betul-betul baru ya, tapi ada yang pindah segmen itu 8 juta lebih. Jadi total 96.445.346 meskipun ada yang gagal daftar. Nah, tapi total keseluruhan itu 96,8. Kenapa gagal? Karena ada seperti ini, meninggal juga ada, mutasi juga ada, kemudian ganda nomornya itu 117-an gitu. Berikutnya. Nah, jadi ini kita udah sepakat dengan Kemensos dan Kemenkes, terutama ya kita udah rapat itu tanggal 5 Februari 2026. Tapi intinya ada yang memang masih butuh layanan tadi dengan dia PBI tapi non aktif keluar, tidak masuk data sen tadi. Nah, jumlahnya ada sekitar 120.472 peserta dengan penyakit yang katastrofik biayanya, artinya mahal ya, seperti gagal ginjal kronik dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dan Kemensos menerbitkan reaktivasi sejumlah 105.508. Nah, masih ada juga sejumlah 480 peserta yang tidak bisa direaktivasi. Nah, dikarenakan sudah pernah direaktivasi sesuai Permensos nomor 3 tahun 2016 itu pasal 21. Nah, terkait potensi temuan BPK tentunya tadi sudah ada yang lebih desil 5 itu ada pengamannya. Berikutnya. Nah, ini sekali lagi peserta dengan penyakit atau penyakit berbiaya katastrofik. Ini yang menjadi masalah itu, terus lapor di katakanlah perkumpulan yang mengurusi untuk cuci darah dan lain sebagainya. Ini ada ribuan ya, tapi totalnya 120.472. Berikutnya. Nah, jadi peserta JKN itu memang ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, yang ini semua itu sebetulnya peserta ini bisa ngecek, bisa baik secara tatap muka atau non tatap muka. Non tatap muka ini ada mobil JKN, Pandawa, Care Center segala macam. Berikutnya. Nah, sekali lagi, jadi kalau sudah terlanjur di rumah sakit, nah itu bisa ke PIPP, bisa ke Mall Pelayanan Publik, bisa ke BPJS Keliling, bisa ke kantor BPJS, bisa ke BPJS 1. Setiap rumah sakit itu ada fotonya, ada nomornya yang bisa dihubungi. Begitu. Berikutnya. Nah, ini sehingga sebetulnya tidak terlalu sulit dari peserta yang dinonaktifkan itu, asal SK Kemensosnya jelas, kita ngikutin gitu. Berikutnya. Nah, ini kendala dan kesimpulannya, tetapi secara umum tidak ada kendala yang bermakna ya, kecuali tadi yang 408 peserta yang rencana direaktivasi dengan status sudah pernah direaktivasi dan belum diupdate dalam 2 kali pemutakhiran data sen tadi. Nah, ini perlu dibuatkan payung yang saya kira sekarang sudah ada payungnya itu. Saya kira secara umum demikian dan kami ucapkan terima kasih Bapak Wakil Ketua DPR. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.